Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Mu-Yun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Sepertinya dia merasakan kekuatan lotus api ungu. Kali ini, Sui Wushuang tidak dengan bodohnya melangkah maju untuk melawan, sebaliknya dia melangkah mundur dan mengorbankan manik-manik jiwa yang berdarah lagi. Konyol, melihat tindakan Sui Wushuang, Mu Yun mencibir. Teratai api ungu, kecepatannya meroket. Dalam sekejap, seluruh kota Nanyun hampir seperempat dari area tersebut membentuk tirai melengkung berwarna ungu dan darah. Tirai tipis terbentuk dalam waktu kurang dari 1 detik. Ledakan memekakan telinga terdengar keras pada saat ini. Seluruh tirai cahaya meledak sepenuhnya. Dalam seperempat kekuatan raksasa yang ditutupi oleh tirai tipis, seniman bela diri di bawah alam dewa melalui dewa benar-benar rusak. Menyaksikan ledakan itu, Wang Xinya menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak nyaman sekarang, membuat semua orang kembali lagi. Tidak hanya di kota Nanyun, pemboman ini, pinggiran kota di luar kota Nanyun, ratusan ribu warga sipil bersembunyi di sini saat ini, merasakan gunung bergetar, ekspresi mereka ketakutan, dan mereka buru-buru pindah dari pinggiran kota. Mereka berpikir bahwa pinggiran kota sudah aman, tetapi mereka tidak mengharapkan ini terjadi lagi. Tirai tipis perlahan menghilang, dan dua sosok berdiri di lapangan. Bahkan Lu Kui sudah mundur 10 mil jauhnya. Tapi Bei Wentian dan Meng Guangling sudah melarikan diri untuk menghindari terpengaruh. Pada saat ini, di permukaan tubuh Mu Yun, garis ungu di tubuh Yulong itu jelas lebih lemah, dan seluruh wajah Mu Yun menjadi merah. Di sisi lain, Sui Wushuang tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya compang camping, dan manik-manik jiwa darah di tangannya retak. Sialan, melihat bola jiwa darah, wajah Sui Wushuang biadab. Mu Yun mencari kematian. Dia awalnya adalah kekuatan ke-10 dewa, menjadi sekte darah bayangan hijau yang mulia, di bawah 1 orang, di atas puluhan ribu, tetapi hari ini, dia malu di sini. Engah. Namun, pada saat ini, Mu Yun, yang berada di esensi naga giok kuno, memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat. Roh naga giok kuno yang mengendalikan ribuan meter tidak hanya menghabiskan esensi sejatinya, tetapi juga kekuatan jiwa. Di bawah konfrontasi dengan Sui Wushuang barusan, memang dia berada di atas angin, tetapi dia mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati dan kekuatan jiwa, dan dia menderita kerugian besar. Kamu tidak bisa melakukannya lagi, kan? Melihat Mu Yun, Sui Wushuang berkata sambil mencibir, dengan 3 ranah kekuatan batinmu, bagaimana kamu bisa mendukung tubuh naga yang begitu besar, dan kamu bisa jangan hidup sendiri. Tidak, bunuh kamu, tidak apa-apa. Wajah Mu Yun dingin, mulut naga esensi naga giok kuno tiba-tiba terbuka, dan bola api ungu besar terbakar. Bola api ungu tumbuh lebih besar, dan akhirnya, menyebar ke jarak 1 kilometer penuh sebelum berhenti. Melihat bola api di kepala roh naga giok kuno, bahkan Sui Wushuang membuka mulutnya, dan dia bahkan tidak menyadari air liur mengalir keluar. Apakah itu manusia? Awalnya berpikir bahwa Mu Yun sudah menakutkan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang lebih menakutkan masih akan datang. Apakah kamu takut? Mu Yun membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan bersenandung, bunuh kamu, cukup. Di dalam mulut naga besar, bola api ungu tiba-tiba meledak dan langsung menuju Sui Wushuang. Kali ini, dia tidak memiliki resistensi bola jiwa darah. Melihat bola api, dia hanya bisa berdiri di tempat dengan mata terpejam. Pada saat ini, bahkan semua perlawanan sia-sia. Roh naga Guyu, harta ini sangat kuat, maka api langit ini mungkin berusia setidaknya ratusan ribu tahun, menakutkan. Sui Wushuang menghela nafas tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa Zillion Demon Fire akan begitu sombong. Kali ini, dia salah perhitungan. Ledakan, raungan yang memekakan telinga bercampur dengan derak keras, dan area ini sepenuhnya terendam oleh api ungu pada saat ini. Semuanya berangsur-angsur tampak kembali damai. Namun, tirai tipis menyebar, nyala api berlama-lama, dan di bawah langit malam, sesosok tiba-tiba muncul di depan Sui Wushuang. Metropolitan, melihat sosok itu, Sui Wushuang tercengang. Ayah, melihat orang yang masuk, Meng Guangling juga terkejut. Master sekte dari sekte darah bayangan hijau Meng Yifan. Tidak ada yang mengira Meng Yifan akan datang ke sini. Melihat penampilan Meng Yifan, tubuh roh naga giok kuno langsung runtuh dan menghilang, dan tubuh Mu Yun juga jatuh. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung keadaan roh naga giok kuno. Mu Yun. Meng Yifan dimakamkan di bawah jubah hijau, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Suara serak terdengar dari mulutnya, dengan kekuatan magis yang membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung.
Mu Yun, 20 tahun yang lalu, ada seorang Mu Qingyu dari keluarga Mu yang pergi ke keluarga Yun di benua Heavenly Fate sendirian. Saat itu, dia berada di Heavenly Fate kontinen dan menimbulkan sensasi. Siapa dia? Ayahku. Tidak heran, tidak heran. Meng Yifan terkekeh ringan, ayah harimau tidak memiliki anjing, itu benar, tetapi sayangnya, ayahmu gagal di masa lalu dan budidayanya dihapus, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Ini sama untukmu hari ini. Basis kultivasi dihapuskan dan disia-siakan. Mu Yun tidak pernah tahu ini, sepertinya hanya sedikit orang di seluruh kekaisaran Nanyun yang mengetahuinya. Pada saat ini, pria berbaju hitam di kejauhan juga menghentikan pertarungan dan berdiri di samping, menyaksikan semuanya dengan dingin. Mendengar ini, tubuh hitam tidak bisa menahan gemetar, dan tinjunya secara bertahap mengepal. Kamu mempermalukanku, ayahku, itu tidak masalah, kecuali jika kamu membunuhku, jika tidak, sekte darah bayangan hijau di masa depan harus dihancurkan di tangan Mu Yun. Arogan, Meng Yifan mencibir, Anda memiliki 3 ranah kekuatan batin, yang sangat kuat. Jika Anda meletakkannya di benua takdir surgawi, Anda setidaknya akan menjadi murid inti keluarga, murid langsung sekte, tetapi Anda lupa kamu bukan jenius, itu selalu mudah. Kematian dini. Saya meninggal 3 tahun yang lalu, tetapi hari ini, 3 tahun kemudian, 3 keluarga besar dihancurkan oleh saya. Kematian tidak mengerikan. Yang saya dambakan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa Anda sentuh. Lidah yang pintar, biarkan aku melihat kekuatanmu. Tidak tahu malu. Mu Yun bersenandung, jika kamu muncul sebelumnya, aku bahkan mungkin bisa membunuhmu, tapi sekarang, jika kamu membunuhku, aku pasti tidak akan melawan. Karena perlawanan tidak ada gunanya, bukan? Tepat, kamu bisa mengerti. Meng Yifan secara bertahap menyadari bahwa pemuda di depannya benar-benar menarik. Kamu memiliki banyak rahasia di tubuhmu, mungkin ada harta di sekujur tubuhmu, maka aku akan keluar dari api langitmu. Meng Yifan meraih telapak tangannya dan terbang langsung ke Mu Yun. Tapi, melihat Meng Yifan meraihnya dengan cakarnya, Mu Yun tidak bisa menghindarinya. Dia tidak bisa menghindarinya. Selain itu, Tianhuo tidak menghilangkannya sama sekali. Mungkin bagi prajurit lain, menaklukkan api langit berarti menaklukkan, tetapi ketika menaklukkan api iblis teratai ungu, Zhu Xiantu secara langsung menghapus kesadaran api iblis teratai ungu. Dengan kata lain, dia adalah kesadaran asli Skyfire. Semua kesadarannya ada di Danau Jiwa, tetapi Danau Jiwa dilindungi oleh Zhu Xiantu dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Meng Yifan ingin mengumpulkan Skyfire, dan dia melepaskannya. Bagaimana? Tanpa diduga, tidak ada kesadaran asli. Meng Yifan terkejut. Kamu bisa mencoba memasuki lautan jiwaku. Master Sekte tidak diizinkan, sepertinya ada senjata sihir yang sangat kuat di lautan jiwanya, hanya sedikit deteksi oleh bawahannya, dia terluka parah. Melihat Mu Yun, Meng Yifan benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Mu Yun, orang baik. Meng Yifan bertepuk tangan dan tertawa, kalau begitu, aku akan membawamu kembali ke sekte untuk melihat kekuatan magis dan rahasia apa yang kamu miliki. Mau membawaku pergi, kecuali kau membunuhku. Wajah Mu Yun dingin, dan dia melangkah keluar. 9 hari untuk memimpin Guntur memenuhi hatiku. Dengan minuman rendah, Mu Yun menampilkan seni tubuh Dewa Petir Surgawi, dan suara petir menggelegar terdengar. Di atas kepala Mu Yun, guntur dan kilat dengan ketebalan beberapa puluh meter jatuh. Ya, sayang sekali, kamu hanya anak kecil dibandingkan denganku. Meng Yifan tersenyum sedikit, dan seluruh dirinya menjadi sangat agung, seperti lubang hitam, yang tidak dapat diselidiki secara mendalam. Merusak, Meng Yifan berdiri di sana dan menunjukkan dengan satu jari itu sangat lembut. Namun, semua guntur dan kilat di tubuh Mu Yun menghilang pada saat ini. Semuanya hilang. Jari itu menunjuk tepat di atas tubuh Mu Yun, semua petir padam, dan tubuh Mu Yun sepertinya benar-benar terpenjara sejenak. Meng Yifan, mengapa hal-hal harus dilakukan begitu mutlak? Putra ini memiliki kebaikan tertentu denganku, tergantung pada wajahku, bagaimana kalau berhenti? Dalam kehampaan, desahan tiba-tiba terdengar. Sosok dengan rambut putih keluar. Gan Jingyu, kamu belum mati. Melihat sosok kekar itu, jari-jari Meng Yifan bergetar, dan Mu Yun tiba-tiba merasakan napasnya sedikit lebih lancar. Haha, terima kasih kepada Mu Yun, aku tidak mati, jadi lepaskan dia. Gan Jingyu berbicara dengan ramah, dengan senyum di wajahnya. Putra ini menyatu dengan api langit, dan ada harta seperti jiwa lainnya. Mengingat waktu, itu akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kamu mendengar apa yang kamu katakan barusan? Meng Yifan bersenandung dengan tangan di belakang punggungnya. Demi wajah lelaki tua itu, biarkan dia pergi. Apa wajahmu? Di belakang Meng Yifan, Lu Kui berteriak dingin, matanya bertanya dengan nada menghina. Bersenandung. Begitu kata-kata Lu Kui jatuh, Gan Jingyu mengangkat telapak tangannya, dan napas agung mengalir pergi. Dua telapak tangan yang jelas mendarat di wajah Lu Kui, dan Gan Jingyu berkata dengan ringan, Meng Yifan, bawahanmu menjadi semakin tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Turun. Melihat Lu Kui, Meng Yifan berteriak.
Gan Jingyu, kamu tidak hanya pulih, kamu juga telah meningkat. Meng Yifan melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, kamu di sini, aku ingin membunuhnya hari ini, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Hanya kaisar pria itu, dia harus menyerahkannya. Mu Yun segera menjawab, bukannya dia tidak bertemu satu sama lain, itu karena dia tidak bisa menyerahkannya. Kitab suci kaisar pria itu tiba di tangannya, dan dia bahkan tidak bernapas sebelum langsung dibungkus Zuxiantu dan ditelan. Dia ingin memberikannya, tetapi dia tidak bisa memberikannya. Tidak, Tuan Gan, bahkan jika Anda ada di sini, saya akan membawa orang ini pergi. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, menatap Mu Yun. Gan Jingyu berkata tanpa daya, kalau begitu hanya ada satu pertempuran denganmu. Mendengar ini, Meng Yifan mengerutkan kening sepenuhnya. Reputasi Gan Jingyu di benua Tianyun sama menggelegarnya beberapa dekade yang lalu, tetapi kemudian, untuk beberapa alasan, paviliun Juxian yang ia dirikan, bagaimanapun, mengumumkan kepada publik bahwa Gan Jingyu meninggal. Ketika saya bertemu Gan Jingyu di sini lagi pada saat ini, Meng Yifan menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Namun, Gan Jingyu menjadi terkenal cukup awal, meskipun ia terkenal dengan alkimia, tetapi kekuatannya tidak pernah diketahui. Tapi bagaimana Gan Jingyu bisa menjadi lemah ketika dia menciptakan paviliun Juxian dan menjadi penguasa paviliun terkenal di pusat benua keberuntungan surgawi? Meng Yifan, apakah aku pikir kamu hanyalah ini? Itu menakutkan. Pada saat ini, raungan tawa lain terdengar dari langit, kamu harus melakukannya. Apa yang kamu takutkan dari orang tua ini? Sosok itu jatuh, aura ganas, langsung tersebar, dan seluruh reruntuhan dipenuhi dengan udara pembunuhan yang berani. Jun Wuxi, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat orang yang masuk, Meng Yifan terkejut. Jun Wuxi, pemilik pulau-pulau Tianxi di benua Tianyun, kejam dan kejam. Pulau Tianxi yang dia ciptakan adalah semua latihan jahat dan seni bela diri, dan dia melakukan segalanya dengan tidak berarti. Orang ini selalu dihormati. Jun Wuxi, namanya sangat bertolak belakang dengan orangnya, tidak ada di tubuhnya yang tidak jahat. Cektus, apa kamu hanya tahu berita tentang api langit? Jun Wuxi mengenakan gaun hitam, dan wajahnya tampan dan putih, seperti pemuda berusia 20 tahun. Melihat Mu Yun di bawah, Jun Wuxi berkata sambil tersenyum, pemilik Skyfire, ternyata hanya orang yang sangat lemah, saya ingat Anda telah mencari selama ratusan tahun, kan? Sayangnya, itu benar-benar memalukan. Apakah kamu telah selesai? Melihat Jun Wuxi, Meng Yifan berteriak, siapa yang kamu bantu? Tentu saja aku membantumu. Jun Wuxi Siemei tersenyum, bantu kamu idiot, aku mungkin baik untuk mengambilnya. Anda, Meng Yifan sangat marah, hanya melihat Jun Wuxi, masih menahan amarahnya. Jika itu masalahnya, maka jangan bicara omong kosong, kamu mengganggu barang lama ini dulu, aku akan berurusan dengan anak ini, dan menjamin bahwa kaisar manusiamu akan mengembalikannya dengan utuh. Jun Wuxi tersenyum dan langsung melangkah keluar. Aura kekerasan naik, dan pikiran yang membuat orang terganggu langsung menyebar di sekelilingnya. Pikiran-pikiran itu, seperti serangkaian kutukan jahat, tersebar di mana-mana untuk waktu yang lama. Dan pada saat ini, sebuah sidik jari menghantam dada Mu Yun. Telapak tangannya putih dan lengah, membuatnya sulit untuk dihadapi. Mu Yun tidak memiliki pertahanan sama sekali pada saat ini, dan langsung ditampar dadanya oleh telapak tangan itu. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Mu Yun langsung memutih, dan cairan ungu hijau tampaknya secara bertahap mengalir ke tubuhnya. Hei, jangan berjuang, benda ini tidak akan menyakitimu, selama kamu mau bekerja sama denganku, aku akan melindungimu dari kematian. Nah Jun Wuxi bertepuk tangan, datang ke tubuh Mu Yun, dan dengan bercanda berkata, keluarkan kitab suci kaisar manusia dulu. Aku akan mengembalikan garpu bodoh Meng Yifan. Adapun bayi di tubuhmu, aku punya giok unguku. Aku bisa mendidikkan racun ini di akhirat secara perlahan, sampai kamu mengatakannya. Sampai aku berbicara perlahan. Mu Yun tersenyum dan berkata, oke, aku bisa memberitahumu sekarang. Katakan, melihat Mu Yun tahu dia tidak bisa melarikan diri dan menyerah, Jun Wuxi berkata sambil tersenyum. Jun Wuxi, kamu tercela dan tidak tahu malu, aku memberimu kitab suci, kamu masih ingin membunuhku. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Mu Yun mengeluarkan raungan keras dan suara ini langsung mencapai Meng Yifan, yang sedang melawan Gan Jingyu. Mu Yun, kamu. Jun Wuxi secara alami tahu bahwa teriakan Mu Yun sengaja mencoba menanamnya, jahat dan licik. Aku ingin menanam rampasan padaku, aku akan membunuhmu segera. Wajah Jun Wuxi dingin, dan dia langsung menyapu telapak tangannya ke pisau dan menyekanya ke leher Mu Yun. Jun Wuxi, apa yang kamu lakukan? Melihat Jun Wuxi mencoba membunuh Mu Yun, Meng Yifan berdiri di depan Mu Yun dan berteriak dengan dingin, aku hanya memintamu untuk menanyakan Imperial Scripture orang lain, tetapi tidak membiarkanmu membunuhnya. Anak ini sangat licik, bunuh dengan cepat, saya pikir Anda tidak bisa mendapatkannya lagi. Apa maksudmu dengan ini? Meng Yifan mengerutkan kening dan menatap Jun Wuxi.
Awalnya bekerja sama dengan Jun Wuxi adalah untuk mencari kulit dengan harimau, tetapi sekarang, Jun Wuxi membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk membunuh Mu Yun, yang harus membuat orang merasa aneh. Potong, aku licik, tapi apa yang terjadi padamu? Kehidupan Ziyu selanjutnya, besi pasti akan mati, tidak peduli seberapa liciknya itu. Mu Yun menyesap dan berkata, Tuan kecil akan mati jika dia mati, tetapi, Meng Yifan, idiot, jika kamu dapat menemukan kaisarmu dari Tuan kecilku akan memiliki nama belakangmu. Kehidupan akhirat Giok Ungu. Melihat Jun Wuxi, Meng Yifan melotot dan berteriak, Jun Wuxi, racun ini untuk melarutkan esensi sejati seniman bela diri dan menghancurkan danau jiwa seniman bela diri. Anda benar-benar mengambil racun ini, tetapi saya ingat bahwa batu Giok Ungu ini akan menjadi Anda di kehidupan selanjutnya. Racun yang berharga. Menghargai atau tidak menghargai adalah perhitungan kepolosan tuanku. Kitab suci Kaisar Manusia tidak ada pada saya, itu bukan pada saya. Saya tidak akan mengingini artefak terbaik Sekte Darah Bayangan Hijau Anda. Agar tidak serakah, sebuah gerabah berkualitas tinggi, di benua keberuntungan surgawi, jelas merupakan barang yang dicari, bukankah dia langka? Tidak malu untuk mengatakan ini. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, Geotul yang sangat bagus, apakah menurutmu itu adalah kol Cina? Kamu tidak langka, maka kamu benar-benar dewa. Jun Wuxi selalu melakukan hal-hal berdasarkan preferensi pribadinya. Kali ini, Mu Yun sama sekali tidak menatapnya sama sekali, dan seorang pejuang yang memprovokasi martabatnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Hanya saja meskipun Mu Yun tampak seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh, tetapi ketika kata-kata itu jatuh, seteguk besar darah ungu dimuntahkan di mulutnya, dan wajahnya berubah ungu. Ziyu di akhirat, apakah kamu tahu mengapa itu disebut nama ini? Jun Wuxi melihat wajah Mu Yun berubah dan mencibir, kata akhirat adalah untuk memberitahumu bahwa bahkan di akhirat, racun ini akan membuatmu mengingat hidupmu. Melihat penampilan menyedihkan Mu Yun, Jun Wuxi sangat senang. Kamu nak, ingin bermain trik denganku, sekarang apakah kamu bersenang-senang? Jun Wuxi, Meng Yifan berteriak, jika sesuatu terjadi padanya, Sekte Darah Bayangan Hijau saya tidak dapat ditemukan di Kaisar Jing, Anda Pulau Tianxi akan menunggu pembalasan gila Sekte Darah Bayangan Hijau saya. Kamu mengancamku. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Jun Wuxi mencibir, kitab suci Kaisar tidak ada di tubuhku. Setan kecil ini menyerangmu dan ingin kau dan aku berbalik melawan satu sama lain. Tidak bisakah kamu sebodoh itu? Jika kamu memilikinya, kamu tidak akan percaya. Jun Wuxi bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, saya akan membantu Anda menanyakan tentang dia, jika dia diracuni oleh saya, dia akan menunggu untuk dimainkan oleh saya sampai mati. Jun Wuxi tersenyum, dan di antara jari-jarinya, kelabang hitam setinggi telapak tangan memanjat keluar, kelabang hitam melewati lengan Jun Wuxi dan langsung menempel di dada Mu Yun. Dengan kepulan, kelabang hitam telah menembus langsung ke dada Mu Yun. Secara bertahap, Anda dapat melihat bahwa dada Mu Yun naik dan turun satu demi satu, dan suara gemericiknya terus berdering, membuat orang menyeramkan. Mu Yun, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membiarkanmu mengatakannya. Segera setelah itu, kelabang hitam naik langsung ke pikiran Mu Yun, dan seluruh kulit kepala Mu Yun naik turun. Siapa kamu? Mu Yun. Mendengar pertanyaan Jun Wuxi, mata Mu Yun tumpul, dan dia berkata dengan nada mati. Oke, bagaimana kamu mendapatkan Skyfire? Saya jatuh ke lembah Leidin, tetapi saya cukup beruntung untuk tidak mati. Saya kebetulan menemukan benda ini. Api tampaknya disegel oleh seseorang dan saya tidak memiliki kesadaran. Saya menghabiskan 3 tahun untuk memperbaikinya. Jun Wuxi tersenyum dan berkata, baiklah, senjata sihir jiwa apa yang ada padamu? Tidak, mendengar jawaban Mu Yun, baik Jun Wuxi maupun Meng Yifan tercengang. Tidak, bagaimana bisa, lalu kamu punya bayi apa? Pil suci Zong Feng Tianding. Feng Tianding. Setelah mendengar ini, baik Jun Wuxi dan Meng Yifan terkejut. Feng Tianding Sekte Pil Suci adalah alat bumi kelas atas, dikatakan bahwa itu adalah satu langkah pendek untuk mencapai titik di mana itu adalah alat spiritual tingkat surga, dan itu sebenarnya ada di tubuh Mu Yun. Ya, Feng Tianding ini tidak hanya bisa memperbaiki alkimia, tetapi juga memperbaiki alat. Ini adalah harta langka itu milikku. Jun Wuxi berkata sambil tersenyum. Tanyakan kepada orang lain kitab suci Kaisar. Di mana kitab suci Kaisar Manusia? Mata hampa Mu Yun, tidak bergerak berhenti, dan berkata, saya telah menyerahkan Anda kitab suci Kaisar Manusia. Begitu Mu Yun mengatakan ini, wajah Meng Yifan tiba-tiba berubah marah. Oke, kamu Jun Wuxi, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Tidak mungkin, dia mengatakan omong kosong, dia tidak memberikannya padaku sama sekali. Jun Wuxi juga panik saat ini. Kotoran, Meng Yifan menunjuk dan mengutuk, dia menjawab beberapa pertanyaan pertama dengan sangat baik, jelas Anda mengendalikan hati Anda. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang palsu? Ini Gu Anda sendiri, apakah mungkin masih ada masalah? Tidak mungkin ada masalah. Jun Wuxi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu saya, tidak ada masalah sama sekali, anak ini, anak ini.
Jun Wuxi juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat aku menamparnya sampai mati, aku tahu kalau dia sedang berakting. Kata Jun Wuxi sambil menepuk kepala Mu Yun dengan telapak tangan. Berhenti, Meng Yifan secara alami tidak bisa membiarkan Jun Wuxi membunuh Mu Yun dan menghentikannya secara langsung. Jun Wuxi, aku pikir kamu adalah pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Anak ini sudah kelelahan dan telah diracuni oleh kehidupan setelah kematian Gyokungumu. Apakah kamu sangat ingin membunuhnya? Apa yang Anda maksud dengan ini? Apa maksudmu? Serahkan sutra kaisar manusia, jika tidak bahkan jika kamu bisa pergi hari ini, di masa depan, sekte darah bayangan hijauku juga akan meratakan pulau jahat surgawi. Kau mengancamku. Bagaimana kalau mengancammu? Di antara dua pertengkaran itu, terjadi perselisihan besar dan ada tanda bahwa mereka akan menembak. Hanya pada saat ini, orang-orang di pavilion Tongshan melihat ledakan itu melemah dan ingin mendekat untuk mencari tahu, tetapi Meng Yifan dan Jun Wuxi membawa banyak tuan, dan untuk sementara waktu, mereka tidak bisa menerobos sama sekali. Mereka tidak tahu bagaimana Mu Yun, apakah dia khawatir tentang hidupnya. Namun, melihat Jun Wuxi berdebat dengan Meng Yifan, sudut mulut Mu Yun sedikit terangkat tanpa menyadarinya. Pakai racun. Baginya, racun apapun adalah lelucon, api iblis lotus ungu adalah api langit, dan otak orang-orang ini tidak cukup. Untuk racun apapun, Tianhuo dilahirkan dengan resistensi dan pembubaran otonom, dapat dikatakan bahwa Mu Yun sekarang tak terkalahkan. Apakah itu akhirat Gyokungu atau kelabang hitam, yang dilakukan Mu Yun hanyalah berpura-pura. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.